Hai semua, jumpa lagi dengan Happy Bani. Aku kali ini mau sharing tentang apakah belajar bahasa Hongkong itu susah. Tidak susah ya menurut saya, karena penyusunan katanya itu sama kayak kita ngomong. Beda kalau sama bahasa Inggris, ada yang di depan ditaruh di belakang, yang di belakang ditaruh di depan, seperti itu ya. Tapi kalau bahasa Kantonis itu sangat mudah ya. Jadi urutannya dari depan ke belakang itu penyusunan katanya itu maksudnya juga sama. Jadi untuk kalian yang ingin belajar bahasa Hongkong itu menurut saya itu sangat mudah dipahami ya Kak. Yang penting intinya itu kalian semangat dulu, mau belajar itu insya Allah cepat bisa gitu. Dan ada banyak bahasa Hongkong itu satu kata artinya banyak ya. Nanti ada persamaan kata, tapi kenapa kok bisa gitu ya? Kalian lihat aja kalimatnya itu sedang lagi ngapain, seperti yang kalian kerjakan itu apa, itu nanti baru ketemu artinya itu seperti apa, kayak gitu. Jadi ada satu kata artinya banyak itu. Jadi kalian di sana itu jangan heran. Itu yang membedakan di sana itu semisal kalian membaca buku-buku bahasa yang ditulis itu ya, kok ada tulisan ngo, ada titik 1, ngo, ada titik 6, ada 3, ada 4, itu penyusunan nada ya, misalnya ya, ya gitu. Maksudnya ada 1, 2, 3, ada kayak bahasa Arab gitulah. Ada nada 1, ada nada 2, ada nada 3, ada nada 4, seperti itu. Bahasa Arab juga ada kayak gitu. Cuman saya malah nggak tahu sama sekali kalau kita pengucapan bahasa Arabnya itu seperti apa. Tapi TKW Arab itu tahu seperti itu juga. Cuman kita di Hongkongnya itu lebih mudahnya itu bahasanya mudah dipahami, pakainya itu ABC itu yang lebih mudah. Jadi kita lebih banyak cepat bisanya seperti itu. Kalau kalian katanya, aku pengen sekali seperti suara mereka bahasanya, goyang mo. Mereka bilang kan goyang mo, nadanya. Kalian nggak akan pernah bisa. Hanya orang yang asli di sana itu yang bisa. Kalian nggak akan bisa. Mungkin mirip bisa, semirip mungkin bisa. Tapi kalau persis seperti mereka nggak akan sampai. Lidah kita nggak akan sampai. Dan pemahaman bahasa di sana itu dari kecil itu sudah diajari yammo, jadi xiong yammo. Jadi bagaimana ngomongnya itu diajari. Kalau kita pendatang, kita belajar bahasa itu standar-standar. Tapi meski begitu, mereka nggak akan ketawa karena sudah bertahun-tahun mereka itu hidup bersama kayak kita TKW pendatang. Jadi mereka tahu maksudnya apa. Itu sudah paham banget gitu. Jadi kita nggak perlu takut ini kok salah ngomong, nggak. Kalau misalnya kita ada kesalahan sedikit pun mereka paham dan maklum kayak gitu. Di bahasa Hongkong itu guru saya itu dulu kebetulan ya orang Hongkong asli, cuman dia menikah sama orang Indonesia dan menetap di Indonesia dan jadi guru di satu PT kayak gitu ya. Jadi saya pengucapan dia itu benar-benar nada-nadanya itu persis kayak orang di Hongkong kayak gitu. Jadi sebelum saya ketemu orang Hongkong asli, saya di PT itu sudah ketemu orang Hongkong asli, dan itu kebetulan dia itu memang punya punya sistem mengajar itu yang keras gitu ya. Maksudnya dia tidak ingin menunjukkan kehalusan orang sana dulu, dia ingin menunjukkan kamu di sana itu harus kebal mentalnya. Saya waktu di PT itu dipanggilnya itu keong ya, karena saya begitu lamban. Iya memang lamban sih, masih dulu usia saya waktu pertama daftar itu 18 tahun ya. Itu masih lamban banget, nggak bisa. Oh iya, pengalaman saya itu nggak bisa cuci piring, nggak bisa masak, nggak bisa apapun. Cuman saya punya pengalaman itu kerjanya dulu di pabrik ya. Jadi saya nggak punya pengalaman di PRT. Jadi di mau ngepel, nyuci apa itu saya nggak punya sama sekali. Jadi saya bisanya itu waktu di luar negeri. Jadi kalian untuk yang sudah di sini sudah maksudnya telaten nyapu, cuci apa, terus masak, bumbunya ini. Bumbu di sana memang gak sama. Cuman kalian kan tahu itu cara mencuci wajan, saya nggak punya. Dulu waktu pertama kali saya keluar negeri saya nggak punya pengalaman itu. Dulu sekolah langsung kerja di Surabaya, itu kan di pabrik belinya kan makan. Saya nggak mau masak karena pas satu orang aja nggak usah masak, beli matang itu pun sudah jadi. Terus kan dikasih makan sama pabrik, jadi pagi itu kita beli sarapan jajan, siang dikasih makan pabrik, kalau lembur malam pun juga dikasih makan pabrik. Saya nggak pernah masak sama sekali. Terus saya keluar dari pabrik itu waktu ada PHK massal. Terus saya tiba-tiba niat kerja di pabrik kayak gitu.
kerja di PRT kayak gitu. Jadi saya niat kerja di sana. Terus saya daftar pun nggak bisa apa-apa, cuman bisa bahasa Inggris sedikit. Habis itu baru kerja di sana, saya itu juga bingung. Pertama kali sampai di rumah bos itu saya nggak bisa lo nyuci wajan itu, nggak bisa, jujur nggak bisa. Saya kan di sana itu wastafelnya kan kecil ya, terus wajannya itu kan besar, melebihi besarnya itu wastafelnya. Saya bingung loh itu sama mungkin kalau orang yang lihat ini anak kok nggak bisa kerja tapi kok bisa sampai di sana gitu, mungkin lucu juga. Tapi lambat laun kita seperti dengan sendirinya belajar, oh nyucinya itu seperti ini, bumbu-bumbu apapun saya juga bingung di sana itu nggak bisa sama sekali, beda sekali bumbunya sama di sini. Tapi sama bosnya itu diajarin, saya juga pernah salah masak juga pernah. Karena juga memang nggak tahu tuh cara masaknya seperti apa. Jadi bahasa itu di sana untungnya saya belajar di PT itu sangat ketemu orang Hongkongnya yang super duper orang bilang maafan kejam hongo ya kayak gitu, hongo kayak itu. Jadi dengan seperti itu saya dimarahi bosnya itu kayak diam aja nih, maksudnya memang saya salah, saya nggak bisa gitu ya. Tapi dengan lambat laun akhirnya saya juga bisa. Jadi pengalaman kerja itu nggak sebegitu pentingnya. Yang paling penting itu waktu kita ke luar negeri itu adalah ngomong. Asal kita bisa bertanya, bisa mendengar, bisa mengartikan penjelasan dari bos kita itu bisa bekerja. Kalau nggak bisa juga nggak bisa. Masakan pun juga beda. Terkadang kita masakan itu sesuai selera mereka. Ada yang dikasih ini, ada yang nggak makan ini, ada yang ditambahin sedikit ini, lebih baik makan ini terus-terusan. Itu juga semuanya di sana itu setiap rumah dari bos itu nggak sama. Jadi kalian belajarlah bahasa, nggak susah belajar bahasa. Belajar bahasa Hongkong itu lebih mudah banget daripada belajar bahasa Inggris. Kalau bahasa Mandarin itu juga mudah, cuman dia bermain nada banget. Setahu saya ya, kalau di PT itu kalau bahasa Mandarin itu bermain nada banget. Nadanya lebih meliuk-meliuk ya. Kalau bahasa Hongkong itu semisal orang Jawa ini itu bahasa Surabayaan. Iya itu bahasa Surabayaan itu kayak sedikit nadanya itu tegas gitu ya. Tegas banget. Tapi kalau bahasa Mandarin itu kayak bahasa kromo itu. Dia bermain nada. Nadanya itu lebih ada panjang, memang panjang dipanjangkan, pendek dipendekkan begitu. Makanya orang kalau sudah kerja di Taiwan gitu ya, suruh belajar bahasa Kantonis mereka males banget. Ini bahasanya kok ceplas-ceplos. Iya memang bahasa Hongkong itu memang ceplas-ceplos, tapi kalau sebegitu juga kalau kita sudah tahu bahasa Hongkong ya, disuruh belajar Mandarin mereka nggak serantan, nggak bakal telaten. Karena saya juga mengalaminya, saya ingin belajar bahasa Mandarin tapi ini kok lama banget ya ngomongnya, nggak serantan. Tapi kalau bahasa Hongkong itu ceplas-ceplos ya, memang saya mikirnya oh berarti seperti kayak bahasa orang Surabayanan gitu ya, langsung das gitu. Kalau kalian sudah di Hongkong lama itu pasti tahu bedanya. Oh ini bahasa Mandarin ini kayak lagu gitu ya. Ngomong biasa aja kok kita dengarnya kayak lagu gitu ya. Tapi kalau bahasa Hongkong itu kayak kita itu kayak ya Surabaya kayak ngomong biasa aja itu kayak nadanya sangat tinggi kayak gitu. Next aku lanjut ya. Waktunya ini sudah